Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaters, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Chef Haryo Pramu. Alhamdulillah ya, kita diberikan kesehatan, kita diberikan nikmat. Nikmat apa? Masya Allah, nikmat kesehatan, nikmat melihat, itu yang paling luar biasa dan paling sering kita abaikan. Nikmat mendengar, nikmat dikelilingi orang-orang yang soleh. Yuk, nikmat diberikan kesehatan yang prima, dan nikmat yang diberikan rezeki yang senantiasa halal. Masya Allah. Nikmat apalagi yang kita tidak syukuri? Coba, banyak sekali nikmat-nikmat kita yang bisa kita syukuri sebenarnya. Nah, buat kalian yang ada di rumah, ada di semua tempat di seluruh Indonesia ini yang harus stay at home, ayo kita takbir bersama, kita rayakan kemenangan bulan puasa kemarin sebagai bulan pengampunan, bulan yang paling baik di antara bulan-bulan yang lainnya, bulan pengampunan, bulannya orang hijrah, bulannya orang untuk berbuat baik, beramal. Dan Masya Allah, sampai sekarang malam takbir ini kita merayakan kemenangan dengan apa? Dengan sukacita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Ya, yuk kita bertakbir bersama. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Nah, Chef, gimana cara, sekarang kan lagi pada di rumah, terus pada di rumah sambil takbiran online nih, biar mendengarkan juga dari Chef Haryo, dapat ilmu dan pengetahuan mengenai hijrah nih, khususnya kan Chef Haryo pernah mengalami secara langsung. Jadi Chef Haryo pasti banyak pertanyaan banget yang nanya kapan sebenarnya momen hijrah itu dapat kita temukan gitu. Nah, berkaitan dengan kemarin kita melaksanakan Ramadan dan besok kita akan merayakan hari kemenangan itu, apakah bisa disebut Ramadan ini sebagai momen yang paling pas dan paling tepat untuk kita memperbaiki diri atau bisa dikatakan hijrah? Hijrah itu sebenarnya bisa kapan aja. Hijrah itu bisa kapan saja. Dan yang pasti dimulai dari keresahan hati. Jadi hati kita ini adalah seonggok daging yang apabila ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Dan maka bila ia tidak baik, maka seluruh tubuhnya tidak baik. Nah, itulah hati. Jadi ketika hati itu sudah mulai resah, ketika kita mendengar dakwah, lalu hati kita bergetar. Ketika kita melihat sebuah ketidakadilan, lalu hati kita menjadi goyang atau menjadi menangis, atau ketika kita melihat nasihat yang baik, mendengar nasihat yang baik, hati kita menjadi resah, itulah tanda-tanda hidayah. Jadi hidayah itu sebuah karunia ya, di mana Allah masih memberikan celah bahwa di balik hati yang tertutup lumpur ini masih ada sebutir mutiara yang putih jernih dan itu bersinar. Nah, yang mengerikan ketika Allah sudah menutup hati ini dengan lumpur yang hitam, sehingga si mutiara ini tertutup, dan itulah yang dikatakan hati atau kalbu yang mati. Nggak bisa lagi melihat kesedihan, nggak bisa lagi melihat kesengsaraan, tidak bisa lagi melihat sedihnya menjadi anak yatim tidak punya bapak ibu, tidak bisa merasakan empatinya orang tunanetra yang tidak bisa melihat, tidak bisa empati melihat kemiskinan, ketidakberdayaan orang. Nah, itulah yang mengerikan, adalah dibutakan mata hatinya. Subhanallah, jangan sampai hal itu terjadi kepada umat muslim, kepada kita nih. Kita ini manusia yang penuh dosa. Dan tidak ada konsep manusia suci nih, tidak ada. Tapi konsepnya adalah manusia yang mensucikan dirinya, yang membersihkan dirinya. Dan itulah momen puncak dari satu tahun itu ya, bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan, bulan pengampunan. Bayangkan, Allah sudah memberikan sebuah waktu dan rencana yang baik dan dikhususkan pada bulan Ramadan ini sebagai bulan pengampunan. Bayangkan, umat mana yang diberikan pengampunan sebulan penuh untuk membersihkan dirinya, untuk menghapuskannya dari dosa-dosanya, untuk bermunajah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita. Hanya umat muslim yang diberikan itu dengan bulan Ramadan, bulan suci ini. Ya, Masya Allah ya. Jadi hukum Allah ini hukum langit, hukum agama samawi, agama langit, tidak dibuat oleh manusia. Dia sangat sempurna isinya. Nah, oleh karena itu, ayolah kita bersihkan diri kita ini di bulan Ramadan ini
Dan kita rayakan kemenangan ini untuk menjadi Islam yang kafah. Islam yang sempurna. Islam yang mengikuti, yang meng-copy paste keadaan, sikap, cara bicara, tindak tanduk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, kita umatnya tinggal copy paste. Gimana Islam tidak mudah? Islam itu mudah. Beragama Islam itu mesti biasa-biasa aja. Apa yang dicontohkan Rasulullah, itulah yang kita tiru. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Jadi Islam itu tinggal copy paste yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi. Gampang sebenarnya. Kalau Rasulullah bilang puasa, dirikanlah sholat 5 waktu, dirikanlah sholat 5 waktu. Berpuasalah supaya apa? Supaya kita sembuh dari penyakit. Penyakit apa? Penyakit fisik. Tidak hanya fisik aja, penyakit hati juga. Namanya penyakit hati itu macam-macam. Hati yang keras itu bisa mengakibatkan dengki, iri, hasad. Hasad tuh paling nggak senang lihat orang Muslim itu berbahagia. Ada orang bahagia, ada orang senang, kita sakit. Nah itu hasad. Itu adalah hati yang sakit. Nah kemudian pelit. Pelit itu juga salah satu penyakit hati itu. Nah nggak sadar kan? Wah nanti kalau nggak nabung kita nggak akan kaya. Itu setan bisikin. Padahal di Islam kalau mau kaya ya bersedekah. Aneh. Kenapa? Emang itu hukum Allah yang bikin. Jadi jangan dipikirkan, kita nggak nyampe kalau berpikir bahwa sedekah itu memiskinkan. Enggak, justru dengan sedekah itu memperkaya kita. Kaya hati, hatinya tenang. Kemudian tindak tanduknya jadi baik, hubungan kita dengan hablum minanas, dengan person to person juga baik, kita menjadi lembut hatinya, itu kan rezeki. Jadi rezeki tidak harus selamanya uang, tapi rezeki diberikan kesehatan, napas yang enak, penglihatan yang terang, bicara yang bijaksana, teman-teman baik ini datang semua, itu rezeki. Karena apa? Silaturahmi itu mendatangkan rezeki. Benar, dengan kita baik sama orang, kita husnuzon, berprasangka baik sama orang, maka orang juga akan baik dan Allah akan memberikan hadiah atau bantuan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita sabar dan beriman, itulah hadiahnya orang soleh itu begitu. Masya Allah ya. Jadi yang dulu kalau saya berpikir dulu, wah nggak ada bangga-bangganya saya hidup maksiat, banyak kesenangan dunia tapi tidak membawa Allah gitu ya. Aduh sedih sekali. Jadi janganlah, kita ini sebagai anak muda, sebagai orang muslim yang sempurna nih, diberikan agama yang paling sempurna. Bayangkan, agama langit, agama yang sempurna. Banyak sekali kalau membaca Al-Quran ya, kalau nggak bisa ngaji gitu, baca tafsirnya itu cerita yang indah sekali dan berulang-ulang. Kemudian kisah-kisah Rasul, kisah-kisah Nabi itu Masya Allah, tabarakallah. Banyak sekali contoh kehidupan yang sekarang ada ini di dalam Al-Quran. Sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Tidak mungkin rasanya manusia itu yang menulis. Tidak. Seorang Rasulullah, dia tidak menulis. Dia hanya menyampaikan aja. Menyampaikan wahyu. Gitu. Karena Rasulullah itu ummi ya. Nabi yang tidak bisa baca tulis. Dan tidak mungkin rasanya seorang manusia bisa menulis Al-Quran. Dia sudah mengatakan penciptaan bumi. Sudah. Kemudian dia bicara soal, wah banyak sekali. Baca Quran deh. Quran itu best of the book. Buku yang paling terbaik di dunia ini itu adalah Al-Quran. Tidak ada yang tidak baik. Makanya satu hari satu lembar. Satu hari satu lembar aja. Baca. Nanti naik ke 2 lembar, naik ke 3 lembar. Tapi jangan lupa, jangan tinggalkan. Sekarang udah paling mudah nih, Al-Quran digital. Baca artinya, baca. Karena apa? Al-Quran itu asyifa, penyembuh. Kitab yang menyembuhkan semuanya. Menyembuhkan penyakit hati, membuka kalbu, membuka pikiran, mencerdaskan. Nah itu asyifa, penyembuh dari segala penyakit. Penyakit saya, alhamdulillah, Allah masih kasih saya kesempatan untuk hidup, untuk berbuat baik. Ya sudah, karena apa? Karena diberikan saya membaca Al-Quran. 1 hari 1 lembar. Saya akuin 1 lembar 1 hari. Istri saya yang selalu memberikan, ayo baca terus. Tapi memang, karena memang
sumber segala jawaban hidup. Kalau mau selamat dunia dan akhirat, dan juga yang pasti hati, iman, itu obatnya adalah Al-Quran. Gitu. Tadi saya sempat menyinggung silaturahmi. Ya. Terus bagaimana orang yang merasa bahwa berarti kalau Lebaran ini tahun ini nggak bisa ketemu, nggak bisa silaturahmi? Iya. Jadi Lebaran itu di Indonesia ini menjadi budaya untuk berkumpulnya keluarga. Ya karena tanggalan Masehi ya sebenarnya. Tapi silaturahmi itu mah bisa dilakukan kapan saja. Terutama buat kita-kita ini yang sudah berbuat baik, bertindak tanduk, beradab baik. Kemudian katakanlah menjadi orang yang soleh. Ketika sudah soleh, maka silaturahmi itu bisa dilakukan kapanpun. Seperti kawan kita nih dari media, Mas Haryo mau ketemu dong, kita mau bikin video ini, gitu kan. Masya Allah, itu kan saya tidak ngundang tapi kawan-kawan ini datang. Itu bentuk silaturahmi yang baik, ya. Jadi silaturahmi itu tidak harus menunggu momen Lebaran gitu. Ya baik, memang Lebaran, tapi silaturahmi itu bisa kapan aja. Misalnya nih, silaturahmi dengan orang yang kita tidak kenal, tapi kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita sudah mendoakan orang yang tidak kenal itu dengan sebuah ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang bermakna 30 pahala. Assalamualaikum 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Kita sudah memberikan doa kepada mereka. Tuh. Silaturahmi bisa kapan saja. Kemudian silaturahmi itu juga tidak terpaku pada saat Lebaran. Ini silaturahmi loh, bicara dari hati ke hati, senyum dengan orang, silaturahmi. Bayangkan, kita nggak punya apa-apa selain senyum, itu sudah orang dengan senyuman kita bisa adem loh. Coba lihat senyumannya Agim, nggak usah ngomong, adem hati kita. Karena apa? Iman tadi sudah terpancar dalam hati dan wajah dan sinarnya. Nah itulah. Jadi silaturahmi itu indah sebenarnya, bisa dilakukan kapan saja. Bertemu dengan orang tua, ya, bersapa di HP ini, kalau bisa personal gitu. Ketemu dong, jangan punya agenda sama orang. Nih silaturahmi saya kasih kunci ya. Ketika kamu ingin baik dengan orang, jangan punya agenda, hidden agenda atau agenda terselubung dalam silaturahmimu. Misalnya silaturahmi untuk kenaikan pangkat gitu. Jangan ada, itu penyakit hati. Kita silaturahmi untuk bertemu, alhamdulillah, bertemu dengan kawan 20 tahun yang lalu. Ya. Dia dalam keadaan sehat, dia mengingat saya dalam keadaan baik. Wah, itu Masya Allah. Nanti Allah akan atur itu namanya, kebaikan-kebaikan itu akan datang sendiri ketika apa? Ketika kita ikhlas nih bersilaturahmi. Bertemu kamu saja dalam keadaan sehat, saya senang. Apalagi dalam keadaan sehat dan soleh. Apalagi dalam keadaan sehat dan apa namanya, Masya Allah gitu, adabnya baik ya. Jadi nanti akan datang sendiri yang namanya rezeki tadi. Rezeki pekerjaan, rezeki, gimana kabarnya, aku ada ini nih, ada ikan lele, kita apain ya gitu. Dari bertemu itu akan menghasilkan hasil-hasil yang baik. Kalau kita tulus dengan orang. Jadi jangan ada agenda kalau ketemu orang. Lillahi ta'ala. Ini kunci hidup yang kedua. Ketika mau bersilaturahmi atau ketika mau melakukan apapun, mau bangun tidur, mau jalan kaki, mau bekerja, mau ketemu teman, niatnya adalah lillahi ta'ala. Aku mau bikin video ini, niatku apa? Lillahi ta'ala. Nanti Allah mudahkan. Aku ingin menyampaikan hal-hal yang baik kepada teman-teman di rumah nih. Karena apa? Karena lillahi ta'ala. Nanti Allah akan bantu itu energi. Cara ngomongnya, cara bicaranya, cara kita bersikap, cara kita ketemu dengan orang, itu Masya Allah nanti Allah atur semuanya tanpa harus ada agenda. Ya, kita ini ya satu hal ya, bahwa semua manusia itu haknya sama di mata Allah. Dari mana taunya? Dari sholat. Siapapun laki-laki yang akil balik, yang agamanya baik, maka dia berhak menjadi imam sholat. Mau dia tukang becak, mau dia tukang cuci piring, mau dia tukang parkir, dia berhak menjadi pemimpin dalam agama Islam. Nah, bayangkan agama mana yang memberikan kesempatan kepada siapapun laki-laki akil balik untuk menjadi pemimpin.
Artinya Islam adalah agama yang mengajarkan orang untuk menjadi pemimpin. Ini is a big point yang kita temui setiap hari dalam 5 waktu, dalam salat sunnah, ya, bahwa kita diajarkan untuk menjadi pemimpin. Jadi setiap umat muslim, laki-laki, akil balik adalah pemimpin. Gitu. Masya Allah ya, agama sempurna, jangan main-main. Jadi tinggal copy paste aja hidup ini sebenarnya. Itu kuncian hidup. Oke. Ada pertanyaan Zek dari Rafindra. Bagaimana harusnya menyikapi bulan Ramadan dan Idul Fitri? Output apa yang seharusnya kita dapatkan? Menyikapi bulan Ramadan dan Idul Fitri, sebetulnya output apa yang harus kita dapatkan? Outputnya, ya output itu otomatis. Kalau bulan Ramadan itu kan bulan pengampunan nih. Sudah tertulis dalam Al-Quran bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan suci, bulan pengampunan umat muslim. Diberikan kesempatan sebaik-baiknya. Bulan adalah bulan suci Ramadan, di mana semua pahala kebaikan dilipat gandakan. Bayangkan award itu kalau katakan ada 1.000 jadi 10.000, bisa jadi 30.000, jadi lipat gandakan. Jadi gunakanlah bulan ini sebagai bulan pengampunan. Menyikapinya ya harus memaknai bahwa kami ini la ilaha illallah, kita maknai bahwa kita ini orang manusia yang berdosa gitu, manusia yang berdosa yang butuh kepada Allah, butuh untuk mencuci perbuatan buruk kita menjadi baik gitu, diingatkan untuk kembali menjadi baik, menjadi kafah. Yang zolim sama orang minta maaf, yang kasar sama orang ya kita harus melatih sabar, yang makannya kebanyakan dengan berpuasa sembuh dari penyakit, kemudian yang tadinya hidupnya hedon, makan banyak di luar, jajannya boros, dengan berpuasa kita bisa menahan. Jadi bulan puasa ini adalah bulan yang untuk memperbaiki kita sebagai manusia gitu. Karena manusia tanpa agama itu serem. Manusia tanpa agama itu seperti hidup seperti hidup yang liar gitu. Tidak punya akal, tidak punya budi pekerti, tidak punya akhlak, tidak punya adab. Semau-mau gue gitu loh. Ya. Apakah hidup yang semau-mau gue ini dijalankan oleh orang-orang yang bodoh? Tidak. Justru orang-orang yang pintar duniawi tapi bodoh agama. Jadi banyak sekali nih orang-orang yang pintar secara duniawi, yang pintar ilmu ini, ilmu itu, ilmu segala macam, tapi bodoh agama. Nah itu yang dikatakan jahil atau bodoh. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pintar secara duniawi tapi bodoh secara agama. Karena apa? Kita ini selama dikasih hidup ya, pelajaran yang saya dapat dari masa lalu saya gitu ya, kita ini masih dikasih kesempatan taubat setiap hari loh. Bayangkan. Apakah kita setiap hari berbuat dosa? Walau alam. Tapi dengan kita katakan kita meludah saja, lalu ludah itu bisa kena orang, itu sudah berbuat zolim. Atau kita buang air kecil, tapi kita lupa disiram, itu udah berbuat zolim. Apalagi berbuat tidak baik kepada sesama umat manusia. Nah, jadinya kesempatan taubat itu setiap hari. Lakukan sholat taubat. Ya. Atau paling tidak setiap sholat, habis sholat fardu kita minta ampun, ya Allah, ampunilah atas dosa-dosaku pada hari ini, terimalah ibadahku, terimalah perbuatan baikku ini, ya Allah, berikanlah aku jalan yang terang, ihdina siratal mustaqim, untuk mencapai jalan yang terang. Karena hidup ini sebenarnya hidup ini memang tempatnya baik dan buruk. Cuman kita mau pilih yang mana nih, menjadi baik atau menjadi buruk. Nah, yang menyedihkan ini setengah baik tapi setengah buruk. Akhirnya apa? Dua-duanya nggak dapat nikmat buruk nggak dapat, nikmat baik nggak dapat. Malaikat juga bingung, ini umat saya kemana, setengah kesini setengah kesana gitu kan. Nah, jadi kalau mau jadi orang baik lah, orang baik sekalian. Total, itu juga amalnya belum tentu diterima, makanya minta sama Allah. Ya Allah, terimalah ibadahku ya Allah di bulan puasa ini, di bulan-bulan baik dan di bulan-bulan yang Kau ciptakan baik. Aku selalu berhusnuzon kepadamu ya Allah atas segala yang terjadi di dunia ini, atas terjadi dalam kehidupanku dari pagi, dari subuh tadi sampai matahari terbenam. Terimalah amal-amalku ya Allah, maafkanlah kedua dosa orang tuaku.
lakukan dalam setiap salat 5 waktunya. Gitu. Jadi selalu bertobat setiap hari, selalu berkaca apa yang sudah saya lakukan hari ini, apakah sudah saya lakukan kebaikan. Masya Allah tabarakallah. Ya, selalu berbuat baik. Udah itu aja, gak usah ribet-ribet. Selalu berbuat baik, jagalah sholat. Maka sholat akan menjauhkan kita dari hal yang keji dan mungkar. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi Chef dari Tio. Iya. Bulan Ramadan kan ada bulan 1000 ampunan. Saya sangat banyak dosa. Apakah di bulan Ramadan Allah akan beri saya ampunan yang besar? Sudah ditulis kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya pasti itu sifat Allah pengampun. Gitu. Ya. Oke. Dari Nadia, seberapa penting minta maaf di bulan Ramadan dan Idul Fitri? Soalnya kadang-kadang takutnya kita cuma sekedar minta maaf. Seberapa penting meminta maaf dan memaafkan? Setiap hari. Karena setiap hari kita tuh bisa jadi sadar atau tidak kita berbuat zalim sama orang. Salah ucap aja orang itu sakit hati. Ya, kita buang air kecil gak disiram, itu juga berbuat zalim. Kita salah ngomong, itu juga berbuat zalim. Jadi lakukan maaf itu setiap hari. Kemudian taubat itu juga setiap hari. Gak ada salah kok kita minta maaf sama orang. Gak ada yang salah. Apa kita menjadi rendah dengan kita minta maaf? Tidak. Justru kita akan ditinggikan, kita akan dibersihkan hatinya dengan minta maaf itu, ya kan? Lalu dari Hadiansyah, bagaimana kalau setelah Ramadan dan Idul Fitri kita masih gitu-gitu aja, nggak ada perubahan? Ya, kalau gitu-gitu aja ya namanya manusia tidak berusaha dong. Kita itu kan diberikan kesempatannya kesehatan yang paling utama ya. Bersyukur kita tuh diberikan mata bisa melihat, tangan bisa memegang, tubuh yang sehat ya. Ya gunakan sebaik-baiknya. Kalau masih gitu-gitu aja, coba lihat ke bawah gitu. Coba bergaul dengan orang-orang tunanetra. Saya jamin kamu akan banyak bersyukur dengan bergaul orang tunanetra. Karena suaranya itu dapat menembus kalbu ya. Kalau mereka ngomong, siapa ini? Hai, apa kabar Pak? Gitu. Itu bisa bergetar sampai ke dalam. Lalu kita lihat fisik mereka. Fisik mereka tidak bisa melihat indahnya dunia loh. Nggak ngerti itu namanya jaket jeans warnanya biru, mereka nggak tahu biru seperti apa gitu. Ya. Kita kasih private jet gitu, mereka naik gitu. Biasa aja mereka. Dikasih mobil apa? Ferrari, Lamborghini Countach gitu. Biasa aja. Mereka tidak melihat itu sebagai sebuah harta yang wow gitu. Sepatu 14 juta, tas 500 juta, mereka nggak butuh itu. Yang mereka butuhkan ya mau bergaul murni, bergaul aja sama tunanetra. Sekali 2 kali kamu akan halus hatinya. Itu obat sekali, obat penyakit hati. Obat bersyukur, selalu melihat kita ke bawah. Kita nih kurang duit, miskin segala macam. Kita lihat orang yang lebih miskin dari kita. Kita lihat orang-orang yang bekerja, suami istri, sampai anak-anaknya dibawa untuk bekerja, untuk merasakan kebersamaan. Jangan kita pikir orang yang sekeluarga bekerja itu miskin loh. Belum tentu. Mereka bisa lebih kaya. Kaya apa? Kaya rukun. Karena kerukunan keluarga itu Masya Allah harganya melebihi duit 1 triliun itu. Banyak orang, kawan-kawan kita uangnya banyak, tapi hatinya resah. Banyak yang jadi uang itu tidak membuat kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu hakiki itu di sini. Makanya kalau kita bilang masih begini-gini aja ya maaf aja. Islam itu kan untuk orang yang berpikir, yang bertindak, yang mau bermusahabah, yang mau melihat berkaca kepada dirinya, yang mau belajar kepada kesalahan masa lalu. Jadi ya jangan begini-begini aja, kita harus ada progres gitu ya. Yaitu tadi bergaulah dengan orang-orang disabilitas. Bagaimana melihat kita dengan orang yang tidak bisa bicara sempurna? Bagaimana dengan orang yang tidak bisa bangun sempurna karena badannya lumpuh? Karena dia harus hidup di atas kursi roda. Insya Allah hati kita akan halus dan kita akan bangkit dengan kondisi apapun. Tidak pernah kita mengeluh.
gitu. Karena guru saya di bulan Ramadan ini itu orang-orang tunanetra. Oh ternyata mereka nggak butuh itu sepatu harga 2 juta tuh nggak butuh, sendal jepit bahkan hanya untuk supaya nggak kena paku kakinya. Mereka nggak butuh tempat toko atau kios yang bagus gitu. Mereka teman berteduh untuk supaya kerupuknya nggak basah. Ya, jadi saya dengan motor saya itu saya selalu cari orang-orang tunanetra untuk saya sedekahkan gitu ya. Insya Allah ya, buat kawan-kawan bergetar deh. Kalian kalau mau menghaluskan jiwa, ya menghaluskan hati itu bergaul dengan orang-orang tunanetra. Nanti akan mudah nangis nanti. Akan mudah melihat oh ya begitu. Melihat kebaikan lah dari sana. Gitu. Ada pertanyaan dari Mas Egar. Cara mudah berbaik sangka pada Allah dan minta maaf sama Allah. Baca Quran. Baca Quran 1 hari 1 lembar. Di situ kita melihat kebaikan Allah di mana-mana, banyak sekali. Seperti saya bilang tadi, Al-Quran adalah asyifa, adalah penyembuh. Penyembuh kita dari penyakit hati, penyakit hasad, iri, dengki, penyakit kekurangan. Banyak hal yang bisa disembuhkan dari Al-Quran. Gimana kalau nggak ngerti atau nggak bisa baca? Nggak apa-apa, baca aja, baca ininya, latinnya. Nah sudah latinnya, baca artinya, kisahnya Al-Quran. Kisahnya Al-Quran itu kan peringatan, banyak nasihat, banyak kisah-kisah baik. Ada hal yang tidak bisa dijelaskan ya, manfaat dari Al-Quran yang ke dalam manusia itu. Orang yang baca Quran tuh insya Allah tenang hidupnya. Punya kegalauan pasti sembuh. Punya kesempitan hati pasti cepat sadar. Punya marah pasti cepat nunduk. Itu orang-orang yang baca Quran. Tidak ada konsep manusia suci, tapi orang yang membaca Quran pasti cepat disadarkan. Gitu. Terakhir ada pertanyaan dari Ibu Sofia. Saya masih punya penyakit hati, suka mendendam. Bagaimana cara paling mudah memaafkan apalagi di momen lebaran ini? Baca Quran. Caranya baca Quran. Baca Quran setiap hari. Kemudian bersedekah. Bersedekah itu itu konsep yang aneh secara nalar ya, tapi lakukan saja 1 hari 1 sedekah, apalagi dilakukan setelah sholat subuh. Ada namanya sedekah pagi. Mau merasakan keajaiban hidup, sedekah pagi setiap hari. Punya 5.000 perak, taruh di masjid. Punya 10.000, taruh di masjid. Nggak sempat atau kesiangan ke masjid, sedekah pagi lakukan kepada siapapun. Orang penyapu jalanan, ibu penjual kerupuk, siapapun. Sedekah pagi itu lakukan setiap hari. Dalam keadaan ada uang, tidak ada uang, lakukan. Di sana ada keajaiban. Di sanalah nanti akan terjadi gejolak hati atau tadi yang dibilang belum ikhlas ya, masih suka mendendam gitu ya. Nah itu dengan bersedekah, berhusnuzan kepada Allah, baca Quran, dirikanlah sholat, udah itu obatnya itu. Yang tadinya pemarah, yang tadinya galau, ayo lakukan aja, paksa gitu ya. Kalau misalnya kembali ke awal, gimana buat Ramadan ini khusus menjadi jalan saya untuk berhijrah? Sorry? Bagaimana cara khusus untuk berhijrah di momen Ramadan dan Lebaran? Ya berkumpul dengan kawan-kawan yang baik, yang soleh. Jadi agama kita ini kan agama teman-teman kita. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang melakukan sholat, mendirikan sholat, kita jadi ikut-ikutan sholat minimal. Kalau kita bergaul dengan orang-orang sombong, kita jadi ikut-ikutan sombong secara nggak sadar. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang berkorupsi, nanti ngobrolnya korupsi, gimana korupsi. Gitu. Jadi teman itu bukan quantity, bukan jumlah, tapi quality of friends. Kayak kalian datang ke sini, quality. Kenapa? Kalian membawa sebuah alat rekam untuk menyampaikan hal-hal baik. Itu quality friends buat saya. Atau seorang presiden director datang ke sini sebagai teman, yang hanya menanyakan gimana kamu sehat, apa keadaanmu sekarang. Padahal dia secara duniawi pangkatnya tinggi sekali, tapi datang sebagai teman, itu masya Allah, itu hadiah terbesar itu. Karena apa?
Kamu baik, aku baik. Kamu soleh, aku soleh. Ayo kita sama-sama berbuat baik di sisa hidup kita. Itu luar biasa. Seorang jenderal yang bersahabat, jenderal soleh gitu ya, bersahabat untuk berbuat baik, punya kekuasaan, punya uang, punya otoritas, berbuat soleh, berbuat kebaikan. Kayak apa itunya, efeknya kepada masyarakat, gitu. Jadi berkumpullah dengan orang-orang baik dan soleh. Nanti kita ke bawah itu, ke bawah. Ada satu pertanyaan dari Mbak Syera. Saya kan nggak bisa pulang nih, ngomong minta maaf, nggak bisa lagi sungkem ke orang tua, paling lewat handphone atau video call. Apa maaf saya akan diterima oleh Allah? Ya, Allah itu maaf, Allah itu gaib ya. We can feel, but we can touch and see. Kita bisa merasakan, tapi kita tidak bisa menyentuh dan tidak bisa melihat wujud. Artinya Allah itu gaib. Yang paling penting dari hati kita ini apa? Kompromi. Kompromi kepada hal-hal yang secara fisik. Secara fisik itu menghalangi. Contohnya orang buta sih. Tunanetra ya, maaf yang saya kasar ngomongnya. Tunanetra itu apa yang dibutuhkan? Apa yang dirasakan? Dia hanya mendengar suara, mendengar frekuensi, mendengar volume. Tapi dia bisa tahu loh ini orang jahat apa orang baik. Jadi esensi dari rasa syukur itu luas. Bukan bertemu fisik, tapi justru dengan menahan rindu, menahan menahan marah, menahan macam-macam lah gitu ya. Justru hal yang paling indah itu kata Sujiwo Tejo, ketika dua orang ini saling mendoakan dalam keadaan diam-diam. Itu romantis banget. Jadi saya mendoakan ibu saya mendoakan saya dalam diam, tapi dua-duanya saling mendoakan, itu romantis. Jadi esensinya bukan bertemu sebenarnya. Ini cuma sementara kok ini kondisi. Insya Allah ya kita minta ya sama Allah. Siapa sih yang mau kondisi COVID begini? Ya, walaupun saya secara pribadi nggak percaya sama COVID, tapi saya percaya kepada dampak ekonomi dan kelaparan kalau saya lebih bisa bilang ya. Ya saya percaya ini akan berakhir. Ambil aja hikmahnya. Kita bisa berkumpul, kita bisa sehat, mata masih bisa melihat. Kita masih dikasih kesempatan untuk bisa bekerja, menghasilkan rezeki buat anak istri kita, gitu aja kok. Sabar. Hidup ini bukan semata-mata uang dan harta. Gitu, sabar. Saya yakin orang Indonesia ini dermawannya luar biasa kok. Nggak ada orang kelaparan di Jakarta ini, nggak ada. Kalau kita mau peduli, kita berbagi beras, berbagi makan, ya katakan aku lapar nih, makan dong di rumah lu gitu. Bisa kok gitu kan. Nggak ada orang miskin kok di Indonesia ini. Kalau kita mau berbagi gitu ya. Jadi sementara aja. Nanti kalau udah normal kita sama-sama cari uang yang berkah. Karena keberkahan itu Masya Allah menyehatkan badan, memberikan manfaat kerukunan pada keluarga, berbaik sangka dengan orang-orang. Karena apa? Karena hartanya halal. Insya Allah. Ngomongin sabar, kan kata saya kita harus sabar, tapi kemarin itu kan banyak berita tuh yang beredar tiba-tiba satu mall itu penuh dengan orang yang akhirnya melanggar aturan gitu kan. Nah sebenarnya menurut saya itu tuh perilaku yang kayak gimana sih? Itu kan mereka berbelanja itu gara-gara mau lebaran, harus beli baju baru, harus beli segala-galanya gitu, akhirnya mengindahkan aturan yang berlaku. Iya, oke. Secara pribadi saya cuma bisa bilang gini. Bersosialisasi itu tidak bisa dicegah ya. Kebutuhan manusia sebagai manusia itu memang sosialisasi. Kalau saya bilang ya udah itu fenomena gitu ya. Itu fenomena. Saya nggak bisa cari jalan keluarnya kok dengan keadaan itu. Siapa yang tahan sih orang ditahan disuruh mendem di rumah, tidak berkegiatan, tidak bersosialisasi gitu ya. Saya rasa sulit untuk menjawab kondisi ini. Tapi yang pasti kalau ulama sudah bilang, sudah bikin fatwa, ya patuhi saja fatwa itu. Fatwa ya PSBB itu ya, social distancing, sementara aja. Ya. Tapi dari perilakunya sendiri gimana? Kalau memang harus gitu, diwajibkan gitu. Apa saya emang diharuskan kalau lebaran itu pakai baju baru gitu. Baju yang bersih. Baju yang istilahnya libasut taqwa. Baju libasut taqwa itu baju yang dapat membuat orang mengajak kepada ketakwaan. Intinya itu, tidak harus baru.
Ya syukur-syukur ada rezeki beli baru, tapi tidak menjadi kemutlakan. Baju saya mah ya segini-gini aja gitu dari dulu ya 10 potong gitu. Ntar kalau ada kelebihan baju gitu, wah lemari udah penuh ya gitu, saya kasih orang aja gitu kan. Ya intinya baju bersih lah, kan Allah suka yang bersih-bersih tuh. Ya sudah. Oke, kan besok kita mau sholat id nih, sholat Idul Fitri kan. Seperti biasa kalau malamnya itu biasanya ada yang takbiran dan lain-lain, rame lah kayak bulan puasa sebelumnya gitu. Tapi kan bulan tahun ini kan sangat berbeda sekali merayakan Idul Fitri dengan bakal hening gitu kayaknya, bakal hening dalam artian nggak rame gula-gulagan, ada nabu-nabu ya menangan lah gitu. Nah, sedangkan besok kita mau sholat Idul Fitri itu kita kan dengan konsep yang baru, katanya kan kita di rumah saja, itu kayak seperti itu. Menurut saya Haryo dari caranya dengan di rumah aja itu gimana coba, kan masih di rumah penonton di rumah tuh masih ragu, emang di rumah boleh ya, di rumah aja boleh ya atau kayak gimana gitu. Kan ada Majelis Ulama Indonesia, sudah ada yang bertanggung jawab atas fatwanya. Nanti kan di yaumil akhir akan ditanya apakah MUI bertanggung jawab dengan fatwa yang diberikan. Dan jangan khawatir, tahun depan udah normal. Kita lebaran seperti biasa tahun depan, ini cuma tahun ini aja tiba-tiba ada COVID, tiba-tiba yang punya bisnis jadi nggak jadi, tiba-tiba yang punya rencana ini jadi berantakan, yang tadi yang mau keliling Indonesia jadi nggak jadi kayak saya gitu, nggak jadi. Tapi ada hikmah di balik hikmah gitu, jadi jalanin aja. Tidak usah berencana besar dalam hidup, yang penting hidupnya lurus, baik sama orang, kita menjaga adab kita dengan baik, jagalah sholat, berbuat baik, nanti Allah yang atur kehidupan itu kok, nggak usah berat-berat. Yang berat itu kalau tidak jalan di jalan Allah, berpikirlah berat seberat-beratnya edan gitu sampai pusing 7 keliling ya. Tapi ya udah sibuk aja dunia, kita nggak punya keikhlasan, nggak punya pasrah sama Allah. Karena sebenarnya jalan hidup ini sudah diatur semuanya gitu. Daun yang jatuh aja udah ditulis di kitab Lauh Mahfuz, apalagi hanya masalah pekerjaan dan rezeki. Udah jelas jodohmu siapa, nanti endingnya sama siapa, matimu saja sudah tertulis kapan gitu. Jadi what do you worry about gitu, tinggal kita memperbaiki sisa hidup aja dengan hal yang baik. Pasti hal baik datang kok kalau kita baik. Kalau kita zalim sama orang, itu balasannya langsung sama. Gue udah ngerasain gitu, nggak enak, kusut hidupnya, kusut itu nggak enak, kayak benang kusut diginiin dilurusin susah banget. Tadi ngomongin yang semua jadi berantakan, itu kan memang dialami semua orang gitu istilahnya sekarang. Mau udah berencana A ternyata berantakan gara-gara COVID, mau ngelakuin ini jadi berantakan gara-gara COVID tuh. Terus ternyata orang nggak bisa nerima. Malah ada ini, padahal kan ya mungkin ini ada COVID bagian dari rencana Allah. Lihatlah ke bawah seperti saya bilang tadi. Ketika engkau mengalami kesedihan, kesusahan, lihatlah ke bawah. Itu obatnya segala obat. Ketika kita kurang uang, kita lihat orang yang tidak punya uang. Gitu. Lihat aja ke bawah gitu. Ya, udah deh, saran saya udah bener, bergaul sama tunanetra deh. Sembuh penyakit hati. Itu obat dari segala obat. Allah tunjukkan bulan ini loh. 2 bulan ini saya baru berteman intens dengan mereka ya, ngobrol, kasih sembako, terus curhat gitulah, curhatan gitu. Masya Allah, itu guru kita. Jadi gue sekarang ngeliat hidup itu, ya maaf ya, ngeliat Harley ya biasa aja, ngeliat mobil mewah ya biasa aja gitu loh. Nggak yang wow, gue harus punya, enggak, biasa aja. Insya Allah, kalau Allah kasih gua Harley lagi, ya seneng, tapi udah bukan sesuatu yang wah, yang kejut-kejut kayak dulu gitu, enggak lah, biasa aja. Gitu, dikasih A100 malah bisa kemana-mana, teman saya banyak, ya kan? Jadi nikmat itu bukan di benda sebenarnya, rasa syukur. Syukur bisa mempekerjakan orang-orang yang butuh pekerjaan. Masya Allah, syukur dikasih tempat ini yang bukan punya saya dan saya tidak kenal sama pemiliknya. Coba Allah kasih hadiah, Haryo tolong kelola ini. Itu kan rasa syukur, rasa kita berbuat baik sama orang, Allah kasih hal yang baik buat kita. Masa iya kita mau zolim sama Allah? Masa kita mau
Karena menghina Allah itu gampang. Nggak usah bakar Quran, nggak usah. Itu menghina paling rendah, bakar Quran. Tidak bersyukur akan hari ini dan hari esok aja udah menghina. Berarti kamu sudah kufur, tidak bersyukur dengan nikmat Allah bisa melihat tadi. Ya kan? Very simple. Kan tadi ibaratnya di sebelum-sebelumnya saya udah bercerita, ya pernah ada titik terbawah lah, udah terus sekarang juga di masa Covid ini udah banyak belajar dari orang-orang yang disabilitas lah. Bisa boleh di-sharing nggak, Chef? Apa aja sih yang Chef dapetin? Saya pernah ngalamin tidak punya rumah dan ketika balik ke tempat kos-kosan itu atapnya jebol. Brrr, hujan. Padahal semua peralatan saya ada di situ. Harta terakhir saya di situ, saya pernah ngalamin hidup seperti itu. Tapi apakah saya nangis? Tidak, karena ada orang tinggal di jalan, ada orang hidup di jalan dan tidak punya rumah sampai detik ini. Karena apa? Karena saya selalu melihat ke bawah. Gitu. Apa saya mau dibalikan ke kondisi itu? Jangan, saya nggak mau. Kenapa saya ada di kondisi itu? Karena hidup saya nggak bener dulu. Kalau bener kan Allah tidak kasih itu, gitu loh. Gitu loh. Tadi pertanyaannya apa? Sorry. Boleh di-sharing nggak apa aja yang Chef dapetin? Yang saya dapetin dari bergaul dengan orang tunanetra, orang disabilitas, mudah nangis. Karena apa? Bersyukur. Coba kamu tutup mata kamu 10 detik aja. Tutup sekarang. Ya itu rasanya orang tunanetra. Kamu hanya mendengar saya. Dengan getaran hati, kamu bisa menilai orang ini baik atau tidak baik. Kamu menerima 100.000 uang merah dengan 20.000 dengan 1.000 perak tidak ada bedanya, ya kertas. Tapi kita mesti bilang ini 100.000 ya Pak, untuk beli beras, untuk bayar kontrakan. Terima kasih. Dari siapa? Saya jamin mereka kata-katanya lembut sekali dan masuk ke kalbu. Itu. Bergaulah dengan mereka. Kamu akan halus hatimu. Kamu akan peka terhadap kehidupan ini. Kamu tidak akan menjadi materialistis memandang hidup. Bergaulah dengan orang-orang yang punya keterbatasan. Di situ kamu akan timbul rasa kasih sayang, rasa welas asih, rasa ingin membantu, melihat ketidakadilan. Minimal kamu akan menjadi halus jiwanya dengan mereka. Dan itu adalah obat dari penyakit hasad, iri, dengki, materialistis, obat dari tayangan infotainment yang pamer kekayaan. Bergaul dengan mereka, kamu tidak akan melihat arti apa-apa dengan kemewahan ini. Insya Allah ya, kalau kamu sudah hatinya halus, uang yang kamu punya ini, kamu ingin belanjakan kepada hal yang baik. Karena kebahagiaan itu bukan besarnya uang, tapi seberapa besar manfaat uangmu ini untuk umat. Karena gini, kita kalau sudah punya cukup ya, cukup makan. Orang itu kalau makan ya cukup nasi, lauk, sayur, minuman. Udah. Kaya tidak harus menjadi makan 2 ember nasi. Kaya tidak harus punya mobil sport sampai 8 sampai 12, tidak. Tapi akan lebih baik kaya itu engkau punya mobil 1, tapi yang 8 mobil ini mobil bis yang kamu bisa ngajak anak yatim bertamasya keliling kota. Kamu punya uang tidak lantas membuat kolam renang yang sangat besar di rumahmu sendiri, tapi buatlah kolam renang untuk anak yatim. Yang seluruh anak yatim se-Jakarta, se-Pulau Jawa bisa berenang gratis di situ. Itulah orang kaya yang sebenarnya. Nah, terakhir Chef, di momen Idul Fitri ini kita ingin mengajak Chef untuk sama-sama meminta maaf kepada siapapun di luar sana yang sekiranya memang Chef ingin sampaikan permohonan maaf Chef. Iya. Jadi silakan. Ya, saya Chef Haryo Pramu, nama panggungnya, nama asli Haryo Probogiri bin Suyono Pramu, meminta maaf kepada teman-teman, kepada orang dekat, orang jauh yang saya kenal dan yang tidak saya kenal, yang pernah saya zolimin. Saya memohon keikhlasan hati menerima permintaan maaf saya, menerima taubat saya dan menerima Haryo yang baru menjadi Haryo yang Masya Allah ya,
menjadi hari yang kalau bisa ketemu yuk kita ngobrol lagi, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, apa yang saya bisa lakukan dengan kehidupan dan kesalahan saya di masa lalu dengan kawan-kawan. Saya ingin mohon dimaafkan, saya ingin meninggal dalam keadaan didoakan, diikhlaskan. Kalau ada perbuatan yang tidak baik, mohon dimaafkan. Saya rasa itu ya. Tapi saya sudah berusaha, pokoknya jangan malu untuk minta maaf dan berbuat baik. Karena Allah itu baik. Allah itu suka hal yang baik-baik saja, dan Allah itu menerima segala sesuatu yang hanya baik-baiknya saja. Itu saja saya rasa. Iya. Oke, untuk closingnya ucapan Idul Fitri dan takbir lagi sih. Oke. Lagi seru-serunya nih pada banyak yang nonton. Tapi nggak apa-apa karena waktu kita juga terbatas, Chef. Jadi ya kita meminta kesimpulannya dari Chef, kesimpulannya untuk Idul Fitri ini, dan semangat buat yang nonton, antusiasnya. Saya mengajak kawan-kawan muda ini untuk mulai hidup, menata hidup ya, berhijrah. Karena berhijrah itu sebenarnya gini, kalian sudah menjadi Islam yang kafah, yang semua perbuatannya baik dan buruk itu ditimbang ketika sudah akil balik. Ketika sudah akil balik itulah saat mulai dihitung perbuatan baik, amal baik dan perbuatan dosa kalian. Hijrah tidak melihat umur, taubat tidak melihat umur. Kalau kita ke kuburan itu ada umur 80 meninggal, 19 tahun meninggal, ada bayi 3 bulan meninggal. Jadi kematian itu tidak menunggu usia tua kita. Taubat itu tidak menunggu usia tua, bisa dilakukan kapanpun. Andai saja kalau saya dulu diberikan pengetahuan seperti ini, ya kan, akan lebih baik. Jadi siapapun yang anak-anak muda ini yang sedang dalam gejolak-gejolaknya hormon, pergaulan segala macam, berkumpullah dengan orang-orang yang baik, yang soleh, yang sejalan, supaya jauh dari maksiat. Karena maksiat itu berat. Biar hari aja yang merasakan itu. Tapi jangan sampai maksiat itu menjadi sedih lah, kotor lah maksiat itu. Nggak berkah. Maksiat itu enak, bentar. Tapi nyeselnya panjang, keberkahannya panjang, konsekuensi dari maksiat juga berat, gitu. Berat. Tapi yang paling penting, kita jangan pada saat kita sudah mati nih baru nyesel. Jangan ketika nyawa sudah di sini baru menyebut la ilaha illallah. Pada saat sehat begini kita menyebut. Jangan kayak Fir'aun, baca kisah Fir'aun di Al-Quran. Sedih loh, ketika menjelang kematiannya dia baru mengakui tauhid, tapi Allah sudah nggak kasih kesempatan bertaubat. Dia mengakui la ilaha illallah pada saat sudah di tenggorokan, dan itu tidak ada lagi kesempatan. Jadi sebaik-baiknya kesempatan adalah saat kita sehat. Waktu luang kita dibuat untuk apa? Itulah sebaik-baiknya kita sebagai umat muslim yang punya agama Islam sebagai pegangan hidup. Jadi gunakanlah momen Ramadan ini momen yang baik, berbuat yang baik, mendirikan sholat, jangan lupa ya. Segala sesuatu lah, tidak ada yang sempurna lah ya, tapi mencoba untuk sempurna gitu, itu baik banget gitu. Apalagi ya kalau Allah kasih ujian ya, ini COVID ini sebuah kondisi dunia ini sedang diistirahatkan gitu. Ya sudah, ikuti aja. Insya Allah tahun depan nggak begini kok. Tantangannya ada aja gitu. Namanya hidup di dunia pasti ada tantangan. Kita nggak usah takut. Selama masih diberi kesehatan, diberikan rasa sempurna, maka bergaulah dengan orang-orang disabilitas. Karena di sana kita akan bersyukur. Kita akan melihat siapa diri kita sebenarnya. Dan mereka diciptakan adalah sebagai motivasi bagi kita semua. Jadi tidak ada ketidaksengajaan di dunia ini yang diciptakan Allah agar kita saling belajar satu sama lain terhadap kondisi apapun yang kita lihat. Selama kita berhusnuzan kepada Allah, maka semuanya akan baik. Dan jangan membuat rencana-rencana besar tanpa menyertakan Allah. Karena semua tindakan, bangun tidur, mandi, bekerja, bermuamalah, bersahabat, berteman,
Semua harus didasari la ilaha illallah. Semua adalah karena Allah, pasti Allah mudahkan. Jadi segala sesuatu itu harus didahului dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur, ya Allah, terima kasih atas nikmat bangun tidur, bernafas, melihat subuh yang sejuk karena Allah taala. Ya Allah, aku mencium istriku karena aku mencintai dia karena Allah taala. Ya Allah, aku ingin berteman dan bersilaturahmi karena Allah Ta'ala. Ya Allah, aku ingin memulai usaha ini, aku tak tahu caranya dan tak tahu jalannya. Tolong bimbing aku karena Allah Ta'ala. Nanti Allah tunjukkan semua itu. Ini sudah terbukti dalam hidup saya berkali-kali sejak saya memutuskan untuk hijrah. Jadi kontan yang namanya galau itu kita nggak punya galau. Galau itu cuma dimiliki orang yang tidak beriman. Aduh, galau ini gimana. Tapi kalau beriman, insya Allah sembuh. Jadi ya udah ikutin aja. You know what I mean? Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Chef Haryo yang sudah live malam ini, teman-teman. Kalau misalkan masih ada pertanyaan boleh nanti di kolom komentar, kita akan coba sampaikan dan akan dijawab oleh Chef Haryo di lain waktu. Terima kasih Chef Haryo. Cici. Assalamualaikum. Salam dulu. Salam online. Oke.